Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iskar dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam Angkatan 23. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas PPT dari mata kuliah pengembangan kurikulum. Jadi judul dari PPT saya yaitu faktor-faktor pengembangan kurikulum. Adapun pengertian dari pengembangan kurikulum itu sendiri, yaitu pengembangan kurikulum adalah proses sistematis dalam merancang, menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Proses ini tidak hanya berkaitan dengan penentuan materi pembelajaran, akan tetapi juga mencakup tujuan pembelajaran, metode atau strategi pembelajaran, serta sistem penilaian yang digunakan. Dengan demikian, pengembangan kurikulum menjadi bagian penting dalam memastikan kegiatan pendidikan berjalan serta bisa terarah dan efektif. Jadi selain dari pengertian, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Yang pertama, faktor filosofis, yang kedua faktor psikologis, yang ketiga faktor sosiologis, yang keempat faktor perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau disingkat IPTEK. Yang kelima, faktor politik dan kebijakan pemerintah, dan yang terakhir itu adalah faktor ekonomi. Jadi adapun penjelasan dari faktor-faktor tadi, yang pertama itu faktor filosofis, yaitu adalah faktor yang berkaitan dengan filsafat atau nilai-nilai pandangan hidup. Faktor ini menentukan arah dan tujuan dari suatu hal, misalnya nilai moral dan cita-cita bangsa. Yang kedua, faktor psikologis, yaitu faktor yang berkaitan dengan jiwa, cara berpikir dan perkembangan manusia. Faktor ini membantu memahami bagaimana seseorang belajar, bertumbuh, dan merespons sesuatu. Yang ketiga, faktor sosiologis, yaitu faktor yang berkaitan dengan masyarakat dan interaksi sosial. Faktor ini memastikan agar apa yang dibuat sesuai dengan kebutuhan budaya dan nilai norma di lingkungan masyarakat. Yang keempat, faktor IPTEK atau ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu faktor yang memastikan agar program atau sistem terus mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan dunia modern. Yang kelima, faktor politik dan kebijakan pemerintah. Faktor ini berkaitan dengan aturan hukum dan keputusan resmi dari pemerintah. Hal ini menjadi payung hukum atau pedoman agar segala kegiatan berjalan sesuai yang sesuai arahan dari pemerintah dan sesuai dengan aturan negara. Yang terakhir atau faktor ekonomi adalah faktor yang berkaitan dengan keuangan dan ketersediaan dana. Faktor ini melihat apakah suatu program memiliki anggaran yang cukup serta mempertimbangkan dampak dan manfaatnya terhadap kesejahteraan finansial. Jadi selanjutnya, dampak jika pengembangan kurikulum tidak memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pengembangan kurikulum yang tidak memperhatikan faktor-faktor penting seperti
filosofis, ya, psikologis, sosiologis, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kebijakan pemerintah dapat menimbulkan berbagai dampak negatif dalam dunia pendidikan. Salah satu dampaknya yaitu ketidaksesuaian antara tujuan pendidikan dengan pelaksanaan yang dilakukan di lapangan. Kurikulum yang tidak memiliki dasar jelas akan membuat proses pembelajaran menjadi tidak terarah dan sulit mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi sebagai kesimpulan, pengembangan kurikulum merupakan proses penting dalam dunia pendidikan yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dalam prosesnya, pengembangan kurikulum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dimana saya telah menyebutkan tadi. Yang pertama, faktor filosofis, kedua faktor psikologis, yang ketiga faktor sosiologis, yang keempat faktor ilmu pengetahuan dan teknologi, yang kelima faktor kebijakan pemerintah, dan yang terakhir itu faktor ekonomi. Jadi faktor-faktor tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah, isi, dan keberhasilan kurikulum. Jika faktor-faktor tersebut tidak diperhatikan, maka kurikulum dapat menjadi tidak relevan dan tidak efektif dan dalam memenuhi kebutuhan peserta didik maupun masyarakat. Jadi mungkin itu saja dari saya, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.